Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik sekalian. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan 12 dalam pembelajaran daring kita pada mata kuliah ekonomi manajerial. Dan untuk pertemuan 12 ini kita akan membahas mengenai konsep dasar analisis investasi proyek industri. Adapun dalam pembahasan kali ini, dalam topik konsep dasar analisis investasi proyek industri, ini akan terbagi menjadi beberapa part yang disesuaikan dengan pembagian yang akan kita temukan nanti di bawah. Nah, adik-adik sekalian, saat ini kita akan masuk ke part yang pertama, dan oleh karena itu sebelumnya saya akan membahas apa saja sih tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah adik-adik mampu memahami kerangka utama analisis investasi proyek industri sehingga membantu dalam pemilihan proyek industri, mampu melakukan analisis investasi proyek industri menggunakan berbagai kriteria evaluasi proyek industri yang relevan dan tentu saja tepat. Kemudian adik-adik mampu melakukan analisis pembandingan proyek-proyek industri baik yang memiliki umur ekonomis sama maupun umur ekonomis yang berbeda. Kemudian tentu saja adik-adik mampu memahami kondisi ketidakpastian maupun kondisi beresiko dari suatu proyek industri sehingga proses pembuatan keputusan manajerialnya yang berkaitan dengan pemilihan proyek industri harus dikaitkan dengan situasi dan kondisi aktual yang dihadapi. Pertimbangan-pertimbangan ekonomi sangat penting dalam analisis sistem industri. Untuk sistem industri yang telah ada, pertimbangan ekonomi seringkali dijadikan sebagai dasar untuk analisis kelayakan operasional. Demikian pula untuk sistem industri yang belum ada, analisis kelayakan ekonomi itu seringkali juga menjadi dasar pertimbangan apakah suatu sistem industri tertentu layak untuk dikembangkan. Nah, banyak desain dan alternatif operasional yang dapat digambarkan dalam bentuk penerimaan, entah itu dalam bentuk manfaat ekonomi dan juga pengeluaran dalam bentuk biaya-biaya sepanjang waktunya. Karena itu, untuk memaksimumkan keuntungan sepanjang waktu, tentu saja perlu dikendalikan penerimaan total sepanjang waktu dan tentu saja pembiayaan total sepanjang waktu. Nah, pengendalian terhadap penerimaan total dan biaya total sepanjang waktu ini dapat dalam ekonomi manajerial dibahas dalam topik yang berkaitan dengan yang kita bahas kali ini, yaitu konsep dasar analisis investasi proyek industri. Nah, adapun analisis proyek industri itu dapat diartikan sebagai studi ekonomi manajerial yang dilakukan secara komprehensif, mencakup analisis pasar, studi teknik, dan analisis ekonomi. Dan untuk analisis dalam alternatif proyek industri itu bisa didekati dengan yang namanya aspek ekonomi dan aspek industri. Nah, untuk aspek teknis meliputi studi yang berkaitan dengan proses produksi, entah itu karakteristik produksi, sistem usaha, dan lokasi dari unit produksi. Nah, faktor-faktor teknik ini perlu diperhatikan karena pada awal melakukan proyek industri seperti memilih proses produksi yang tepat di antara beberapa kemungkinan cara memproduksi produk industri yang sama. Nah, perlu diperhatikan juga pemilihan misalnya mesin-mesin, peralatan yang sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang tentunya berkaitan dengan proses produksi dan skala output dalam produksi tersebut. Oleh karena itu, seorang manajer proyek industri harus memperhatikan secara terperinci tentang kebutuhan pabrik, kebutuhan peralatan, kemudian kebijaksanaan inventory dan lain-lain, sehingga pada akhirnya ini tentu saja juga akan berkaitan dengan pemilihan lokasi dan segala macamnya. Sedangkan kalau kita bicara soal aspek ekonomi dari proyek industri, itu berkaitan dengan pendugaan penerimaan total dan biaya total per satuan waktunya. Pendugaan penerimaan total dan biaya total pada masa yang akan datang itu dapat menggunakan pendekatan peramalan atau biasa disebut dengan bahasa kerennya forecasting, atau metode lainnya misalnya seperti unit engineering costing. Nah, kita biasanya pakai peramalan nih, dan pembahasan dalam ekonomi manajerial ini nanti kita akan dekati itu dengan yang namanya NPV atau net present value, kemudian rasio manfaat, biaya misalnya seperti BCR rasio, kemudian kita juga singgung tentang
internal rate of return atau IRR, atau juga kita bahas tentang break-even point analysis atau BEP gitu ya, BEA lah jatuhnya gitu ya bahasanya. Nah, kita masuk satu-satu nanti secara perlahan gitu ya. Nah, ini digambarkan kerangka utama analisis investasi proyek industri. Jadi, kita harus tahu dulu tujuan proyek industrinya. Tentu saja itu mengharapkan keuntungan identifikasi. Kemudian melakukan identifikasi sumber daya yang dimiliki. Ini adik-adik bisa lihat panahnya timbal balik, itu sangat berkaitan, berarti saling berhubungan. Kemudian juga mempertimbangkan kesempatan atau permintaan pasar, itu juga sangat berhubungan. Kemudian dari sini adik-adik bisa menentukan alternatif proyek industrinya dengan mempertimbangkan seperti yang tadi di depan kita bahas. Yang pertama kita mempertimbangkan teknik, yang kedua kita mempertimbangkan soal ekonomi. Kemudian dari situ kita dengan mempertimbangkan kriteria evaluasi, yaitu tingkat keuntungan ekonomisnya, barulah nanti bisa ditentukan alternatif terpilih yang proyek industrinya yang visible untuk dilaksanakan. Nah, pengaruh waktu terhadap nilai uang. Jadi, proyek industri itu merupakan suatu aktivitas yang bersifat jangka panjang. Ini kan sudah kita sebut-sebut dari tadi, sehingga aliran kas akan terdiri dari beberapa waktu sesuai dengan umur ekonominya dari proyek industri tersebut. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa nilai uang itu sebagai manfaat ekonomi dari proyek yang diperkirakan akan diterima pada masa yang akan datang, itu pastilah tidak akan sama dengan nilai uang pada masa sekarang karena adanya interest rate atau suku bunga tersebut gitu ya. Kemudian karena itu untuk keperluan perhitungan nilai uang ini perlu dievaluasi pada satu titik waktu tertentu, yaitu waktu sekarang. Dengan demikian semua nilai uang apakah sebagai penerimaan total atau biaya total sepanjang waktunya itu harus dievaluasi dengan present value of money. Nah, dalam ekonomi manajerial, pengaruh waktu dan interest itu mempengaruhi perhatian utama atau menjadi perhatian utama dan merupakan hal yang penting dalam analisis investasi proyek industri. Nah, oleh karena itu di dalam di dalam ekonomi manajerial itu nanti adik-adik harus lihat tuh TC dan TR-nya harus dievaluasi pada nilai sekarang. Nah, ini adalah rumus yang digunakan untuk kalau yang bagian atas itu V sama dengan P 1 tambah I pangkat N itu adalah kita melihat nilai uang pada yang masa akan datang atau future value of money. Sedangkan kalau yang di bawah itu kita bicara soal nilai uang yang diperhitungkan sebagai penerimaan sekarang atau biaya sekarang berdasarkan perkiraan TR dan TC pada masa yang akan datang. Nah, berdasarkan hal ini, kalau seandainya kita lihat di soal setelah ini akan terlihat perbedaannya. Oke, ini contoh. Jika kita menginvestasikan uang pada saat sekarang sebesar 1 juta dengan interest rate-nya itu suku bunganya 18%, maka setelah 5 tahun nilai uang sekarang tersebut adalah berapa? Nah, dengan rumus V sama dengan P kali 1 tambah I pangkat N, adik-adik bisa hitung 1 juta 1 tambah 0,18 pangkat 5, maka didapatkanlah 2.287.758. Jadi dalam kurung dulu diselesaikan ya adik-adik ya, kemudian dipangkatkan baru dikali dengan 1 juta. Nah, dari sini kasus ini faktor penggandanya yaitu CF-nya itu adalah sebesar 1 tambah 0,18 pangkat 5 atau 2,2878. Nah, dengan cara yang sama juga dapat ditentukan nilai sekarang dari sejumlah uang yang direncanakan diterima atau dikeluarkan pada waktu yang akan datang. Nah, kita contohkan pada soal di bawah ini. Pada 5 tahun yang akan datang, dari saat sekarang direncanakan akan diterima uang sejumlah 5 juta. Apabila interest rate-nya diperhitungkan sebesar 18% per tahun, maka nilai sekarang dari uang tersebut adalah berapa? Itu pertanyaannya ya adik-adik sekalian. Nah, kemudian dengan menggunakan rumus P sama dengan F 1 bagi 1 tambah I pangkat N, berarti 5 juta dikali 1 tambah 0,8 pangkat 5, maka didapatkanlah 2.185.500.
Sehingga dengan demikian, apabila interest rate-nya sebesar 18% per tahun, nilai uang tersebut, uang 5 jutanya ini pada masa 5 tahun yang akan datang adalah sama dengan 2.185.500 pada saat sekarang. Dalam kasus ini, faktor nilai sekarang atau PV-nya itu atau faktor diskonnya atau diskon faktornya DF-nya adalah 1 bagi 1 tambah 0,18 pangkat 5, yaitu 0,4371. Nah, selain itu, dalam menganalisis investasi proyek industri menggunakan metode NPV juga ada IRR. Nah, juga diperlukan pemahaman terhadap konsep nilai sekarang dari aliran uang atau present value of cash flow gitu ya. Nanti kita lihat satu persatu. Di atas sudah kita kemukakan bahwa kriteria untuk evaluasi proyek industri adalah tingkat keuntungan ekonomis atau profitability-nya. Dengan demikian, suatu proyek industri telah memenuhi persyaratan teknik, perlu ditentukan keuntungan ekonomisnya dalam proyek industri tersebut. Nah, berdasarkan konsep ekonomi manajerial, suatu aktivitas dikatakan memberikan keuntungan ekonomis ketika P-nya sama dengan TR kurang TC-nya besar dari 0. TR kurang TC-nya besar dari 0, di mana P itu kan ada udah tahu keuntungan ekonomis, TR total revenue, kemudian TC itu total cost. Nah, untuk suatu proyek industri yang memiliki umur ekonomis T tahun gitu ya, tahun 1, 2, 3 dan seterusnya, maka konsep penerimaan total dan biaya totalnya dapat dinyatakan dengan mempertimbangkan tahunnya. Oleh karena itu, di sini saya tampilkan adik-adik sekalian, di bawahnya ada P TR kurang TC sigma BT dikurang C0 ditambah sigma CT gitu ya. Dimana di sini C0 itu adalah ongkos investasi awal, entah itu pembangunan pabrik, kemudian bahan produksi, kemudian BT-nya itu penerimaan tahunan yang merupakan manfaat ekonominya, kemudian CT itu adalah biaya tahunannya yang dikeluarkan untuk melakukan aktivitas tersebut. Penentuan besar interest rate yang akan dipergunakan dalam analisis investasi proyek industri dapat menggunakan informasi berdasarkan tingkat suku bunga bank yang berlaku atau berdasarkan tingkat pengembalian hasil atraktif minimum yang diharapkan oleh investor atau sering disebut dengan MARR, yang diharapkan itu menjadi expected minimum attractive rate of return atau expected MARR, atau dapat juga berdasarkan tingkat diskon sosial atau social discount rate apabila proyek itu merupakan proyek-proyek untuk kepentingan masyarakat atau public project gitu ya. Nah, seperti yang kita tahu, selain itu kan dalam untuk investasi kita akan bersinggung dengan ROI, interest rate, segala macam ya adik-adik. Nah, pembahasan yang selanjutnya itu kita akan mengemukakan beberapa kriteria ekonomi untuk mengevaluasi proyek industri yang akan dibahas secara bertahap dari yang mudah hingga yang paling kompleks. Nah, untuk pembahasan ini akan kita bagi berdasarkan part-partnya. Nah, untuk sekarang itu merupakan part 1, yaitu kita akan bahas mengenai analisis investasi proyek industri untuk alternatif pilihan tunggal. Sedangkan untuk part 2 minggu depan kita akan bahas mengenai analisis investasi proyek industri untuk beberapa alternatif pilihan yang memiliki periode waktu yang sama dan juga yang memiliki periode waktu yang berbeda. Dan kemudian minggu depannya lagi kita baru akan singgung analisis investasi proyek industri yang di bawah ketidakpastian dan resiko. Jadi sekarang kita masuk ke part yang pertama, yaitu analisis investasi proyek industri untuk alternatif pilihan yang tunggal. Jadi kalau kita hanya memiliki satu alternatif pilihan, itu biasanya itu apakah proyek industri yang direncanakan perlu dilaksanakan atau tidak perlu, apakah kapasitas pabrik perlu diperluas atau tidak perlu gitu kan. Tanpa ada alternatif pilihan lain yang dijadikan pembanding, maka dikatakan bahwa kita mempunyai pilihan tunggal. Nah, demikian pula apabila seorang investor hanya membangun satu pabrik saja tanpa memiliki pilihan lain. Pilihan lain misalnya membangun pabrik lainnya. Misalnya dia mau
bangun pabrik semen, dia tidak punya pilihan lain untuk membangun pabrik mobil dan sebagainya, itu juga dikatakan sebagai memiliki pilihan tunggal dalam melaksanakan investasi. Nah, beberapa kriteria yang dapat dibahas dalam investasi proyek industri yang pilihan tunggal ini akan kita bahas di bawah. Itu mulai nanti kita akan singgung dengan yang namanya NPV, kemudian kita akan singgung dengan yang namanya BCR, kemudian IRR, kemudian nanti barulah adik-adik bahas tentang analisis investasi untuk beberapa proyek industri yang memiliki umur ekonomi sama di minggu depan, dan juga umur ekonomis yang berbeda di minggu depan. Sekarang kita masuk ke kriteria, yaitu nilai bersih sekarang atau net present value atau NPV. Jadi NPV ini bertujuan untuk menganalisis investasi proyek industri yang memiliki umur ekonomis T-nya ini 1, 2, 3 sampai sekian N tahun, yang dilakukan berdasarkan formula yang di depan adik-adik. NPVI-nya itu merupakan penjumlahan dari PT bagi PV-nya atau faktor nilai sekarangnya dikurang dengan C0 ditambah penjumlahan CT atau biaya totalnya dibagi dengan faktor nilai sekarangnya, atau juga dengan menggunakan rumus NPVI penjumlahan dari PV-nya faktor nilai sekarang dikali BT dikurang faktor nilai sekarang dikali CT atau cost-nya. Nah, di sini P-nya itu adalah 1, 2, 3 sampai N tahun. Nah, PV-nya itu faktor nilai sekarang. Dan NPV ini dikatakan layak jika nilai NPV-nya itu adalah besar dari 0. Jadi kalau seandainya kecil dari 0 itu dikatakan tidak layak untuk dibuat atau dilanjutkan proyek industrinya karena akan mendatangkan kerugian ekonomis. Oke, kita coba contohkan satu soal. Ini adalah PT X, dia adalah perusahaan industri manufaktur yang memproduksi suku cadang tertentu untuk mobil. Si PT X ini mendapat penawaran kerjasama dengan perusahaan mobil tertentu untuk memasok suku cadang. Nah, mengingat bahwa kapasitas produksi dari PT X saat ini telah penuh, maka apabila penawaran kerjasama itu diterima, berarti PT X-nya harus melakukan investasi berupa penambahan mesin baru. Nah, berdasarkan pertimbangan teknik, penambahan mesin baru adalah layak dan memungkinkan, namun dia harus mempertimbangkan tentang ekonomisnya, sehingga itu harus dievaluasi. Nah, manajemen PT X itu memperhitungkan umur ekonomis dari mesin adalah 5 tahun dengan biaya investasi awalnya berupa pembelian sebuah mesin seharga 50 juta. Nah, perkiraan aliran cash flow-nya berupa penerimaan total dan biaya total selama 5 tahun dan penambahan sebuah mesin produksi ditunjukkan pada yang di bawah. Adik-adik bisa lihat 0 tahun untuk biaya totalnya 50, penerimaannya 0 dan segitu sebagainya sampai ke bawah pada tahun kelima biaya totalnya 5, kemudian penerimaannya juga semakin bertambah menjadi 50. Nah, jika biaya pembelian sebuah mesin baru merupakan pinjaman dari bank dengan tingkat bunga kredit sebesar 18% per tahun, apakah keputusan investasi berupa pembelian sebuah mesin barunya itu menjadi layak berdasarkan pertimbangan ekonomi? Nah, ini akan kita selesaikan. Oke, kita akan coba menyelesaikan persamaannya. Jadi NPV di sini kita butuh menggunakan persamaan NPV-nya tadi. NPV, jadi kemudian NPV I-nya kita tahu bahwa 18% berarti itu sama dengan 0,18. Maka kemudian kita coba masukkan sesuai dengan rumus. Ya adik-adik sekalian. Dia minta sigma. Rumus kita yang tadi itu kita tambahkan ke sini sigma, kemudian kembali lagi dengan yang sama, BT, kemudian dibagi dengan
dalam kurung 1 ditambah I-nya kita udah dapat 0,18 gitu ya. BT dibagi 1 ditambah 0,18. 18 berapa? 18 pangkat T gitu ya, pangkat T. Kemudian barulah kita tambahkan lagi ini ya, karena kita harus pakai ini ya adik-adik. Nah ini ya, ini kemudian dikurang dengan channel ditambah sigma channel ditambah sigma CT dibagi 1 ditambah 0,18 gitu ya. Kita udah dapat interest rate-nya seperti yang saya sampaikan tadi adik-adik, di pangkat T ya. Oke. Kemudian kita tutup kurung. Oke, inilah kira-kira bentuknya. CT1 ditambah ya, seperti inilah kira-kira bentuknya yang diminta itu. Oke, sekarang kita lanjut dengan soalnya. Tadi kan adik-adik kita sudah dapat NPV-nya bagaimana, sudah dimasukkan. Sekarang kita masuk ke soalnya. Di sini saya sudah copy adik-adik sekalian, di mana biaya total itu adalah dalam kurungnya CT adik-adik, biaya totalnya 1 juta ya. Kemudian 1 juta maksudnya ini 50-nya itu pakai 00 gitu, 50 juta artinya gitu ya. Yang 25 juta pada tahun ke-1 di penerimaan total itu sama dengan 25 juta, itu maksudnya gitu ya. Nah, sekarang kita harus menghitung yang pertama kali adalah PV-nya. Nah, present value-nya PV. Kemudian untuk present value, adik-adik sekalian, bagi adik-adik yang tidak memiliki laptop, adik-adik bisa langsung melihat, mencari secara manual. Silahkan cari dulu tabel present value, kemudian dengan apabila jumlah penerimaannya 1, dimana nanti adik-adik patokannya adalah ke bunganya. Nah, kebetulan kalau sekarang kita bahas 18%, bunga 18%, itu di tabel present value akan kelihatan, nanti pasti akan sama dengan kalau saya cari sekarang pakai Excel ya adik-adik. Nah, jadi patokannya adalah nanti dia ada sampai berapa ya, kalau tidak salah saya sampai 33 atau sampai berapa gitu deh, sampai panjang gitu, pokoknya sesuai tahun gitu ya, persentase bunga gitu ya. Nah, persentasenya kalau sekarang kita bicara soal 18%, berarti nanti kan dilihat PV-nya apabila jumlah penerimaan 1, nanti rumusnya dilihat di situ deh. P sama dengan 1 tambah I pangkat min N. Nah, itu nanti ya, lihat di bagian kolom yang 18%. Nah, untuk tahun 1 kita coba saja, langsung saja ya adik-adik. Jadi kalau di tahun 1 kita pakai rumusnya saja langsung, jadi biar kita nggak ragu. I-nya kan kita tadi udah lihat ya, 0,18 kan, di atas 0,18, kemudian pangkat ini ya 0 tahun, jadi tinggal ditarik ke bawah dapat 0,847, 0,7, 0,6, 0,5, 0,4371 ya. Nah, itu akan sama kalau seandainya adik-adik juga menggunakan yang manual. Silahkan cari sesuai dengan yang ibu sebutkan tadi. Nah, ini biaya total
kita udah ada CT kemudian BT. Sekarang yang selanjutnya yang harus kita cari itu adalah untuk melihat PV-nya dikali CT. Jadi di sini PVT ini kadang kalau di studi kelayakan bisnis PV-nya nggak gitu ya deh. Oke, ini ya PVT ini dikali dengan CT gitu ya. Nah, sekarang tinggal dikalikan saja PV kita dikali CT ini ya, dikali dengan 1 dapat 50 juga, tarik ke bawah sudah dapat ya 2,19 gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah PVT nya dikali dengan BT dengan penerimaannya ya. Kemudian ini dikali dengan ini, tinggal ditarik karena kita kan harus masukin ke persamaan ini ya, kita cari ini, maka kita bisa menyimpulkan lihat NPV nya itu dengan PVBT nya dikurang dengan PVCT. Jadi ini kurang dengan ini ya, kemudian ditarik ke bawah. Nah, untuk mendapatkan dari NPV-nya itu dari penjumlahannya ya. Jadi dapatlah ini. Jadi NPV kita untuk 18% tadi adalah adik-adik. Nanti bagi yang kurang mengerti, persilahkan chat. Kalau seandainya tidak mengerti juga, mari kita nanti Google Meet ya, atau Zoom meeting juga boleh. Nanti kalau iya, adik-adik silahkan infokan ke ibu ya. Jadi dari sini kita bisa simpulkan berdasarkan hasil perhitungan menggunakan konsep NPV, diketahui bahwa keuntungan ekonomis dari pembelian sebuah mesin barunya adalah 52.340.000. Nah, karena NPV-nya ini besar dari 0, kan? NPV-nya kita udah tahu ya, besar dari 0, maka pertimbangannya adalah ini disebut dengan layak. Layak itu berdasarkan pertimbangan ekonomi. Kalau NPV-nya besar dari 0, tapi kalau NPV-nya kecil dari 0 itu dianggap tidak layak. Ya, ini layak untuk dipertimbangkan. Kriteria yang kedua yaitu rasio manfaat biaya atau biasanya disebut juga dengan benefit cost ratio. Jadi dari benefit cost ratio ini tujuannya adalah menganalisis investasi proyek industri yang memiliki umur ekonomis yang ke T tadi 1, 2, 3 tahun tersebut yang dilaksanakan berdasarkan formula sigma atau penjumlahan dari BT tadi penerimaan total dibagi PV-nya atau faktor nilai sekarang dibagi dengan C0-nya biaya investasi awal ditambah dari sigma atau penjumlahan biaya total dibagi dengan faktor nilai sekarang. Bisa juga dengan menggunakan formulasi PV dikali BT, PV dikali CT. Nah, ini suatu nilai industri dikatakan memiliki keuntungan ekonomis sehingga layak untuk dilaksanakan apabila nilai BCR-nya itu lebih besar dari 1. Jika nilai BCR-nya lebih kecil dari 1, maka proyek industri akan mendatangkan kerugian ekonomis apabila tetap dilaksanakan. Nah, dengan kasus PTX tadi tentang studi kelayakan pembelian sebuah mesin baru dilakukan dengan menggunakan konsep BCR, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Adik-adik bisa lihat di depan adik-adik. Jadi PVBT-nya itu adalah jumlah PVBT-nya adalah 21,19 tambah 21,55 tambah 39,56 tambah 38,69 kemudian ditambah 21,86, jadi totalnya 142,85. Nah, kemudian kita cari PVCT-nya yaitu 50 tambah 12,71 tambah 14,36 tambah 6,09 tambah 5,16 tambah 2,19 sama dengan 90,51. Kemudian dari situ barulah kita cari BCR-nya, membagi yang PVBT dibagi dengan PVCT, maka didapatkanlah 1,58.
Nah, dari situ kan kita ketahui bahwa nilainya itu menjadi layak karena BCR-nya itu lebih besar dari 1. Jadi dapat diinterpretasikan sebagai nilai manfaat total ekonomi dari pembelian mesin baru sebesar 1,58 kali lebih besar daripada nilai biaya total pada tingkat interest rate sebesar 18%. Dengan kata lain, setiap rupiah yang diinvestasikan di PT Elektro atau PT X tadi pada pembelian mesin baru akan memberikan hasil sebesar 1,58 rupiah. Kita masuk ke kriteria yang ketiga, yaitu internal rate return atau IRR. Jadi IRR ini sering juga disebut sebagai indeks keuntungan atau profitability index yang telah dipergunakan secara luas dalam analisis investasi proyek industri. Nah, IRR sendiri itu merupakan suatu interest rate yang membuat nilai sekarang dari aliran kas proyek industri menuju nol. Jadi, karena menuju nol artinya interest rate yang membuat nilai NPV-nya nanti menjadi sama dengan nol. Nah, dalam analisis investasi proyek industri, nilai IRR dapat dijadikan sebagai suatu kriteria untuk menunjukkan sejauh mana nilai IRR dari proyek industri itu berbeda dengan MARR-nya yang diharapkan atau expected minimum attractive rate of return oleh investor. Nah, suatu proyek industri dianggap memenuhi kelayakan ekonomi dalam arti mampu memberikan keuntungan ekonomis apabila nilai IRR lebih besar dari MARR yang diharapkan oleh si investor tersebut. Nah, apabila semua dana untuk membiayai proyek industri diperoleh berdasarkan pinjaman dari bank, maka proyek industri ini dianggap memenuhi kelayakan ekonomi apabila nilai IRR dari proyek industri ini lebih besar daripada tingkat bunga dari bank, gitu ya. Jadi diingat jika IRR besar dari MARR yang diharapkan, dan juga jika kalau dia meminjam ke bank, jika IRR-nya itu besar daripada tingkat bunga pinjaman di bank. Nah, perhitungan nilai IRR ini adik-adik sekalian itu tidak bisa secara langsung menggunakan rumus tiba-tiba seperti ketika kita menghitung yang kriteria 1 dan 2, NPV dan BCR itu. Jadi, kalau untuk perhitungan nilai IRR dari suatu proyek industri itu dilakukan secara coba-coba atau trial and error. Nah, melalui suatu proses bertahap. Kenapa bisa demikian? Ya, karena kita tidak mengetahui secara pasti interest rate yang membuat NPV-nya sama dengan 0. Sehingga perhitungannya harus dilakukan secara bertahap melalui perubahan nilai interest rate sampai memperoleh nilai NPV sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita coba menghitung dengan menggunakan soal yang tadi juga ya, PTX. Oke, kita tadi sudah mencoba menghitung dengan menggunakan rate 18%. Dan dari hasil nilai perhitungannya tersebut kita menemukan bahwa NPV-nya 52,34 juta rupiah. Itu artinya NPV-nya jauh lebih besar daripada 0. Sedangkan kalau kita mau lihat IRR, itu kita harus membuat NPV-nya sama dengan 0. Hal ini berarti nilai IRR untuk membuat NPV sama dengan 0 harus lebih besar tentu saja daripada 18%. Nah, bagaimana cara menentukan nilai IRR-nya? Itu artinya kita harus melakukan coba-coba adik-adik sekalian. Jadi Ibu mulai dulu pertama dengan coba-coba gitu ya. Dengan kita coba kita coba menggunakan interest-nya 24%. Coba kita coba dulu dengan 24%. Di sini adik-adik bisa menggunakan tabel present value apabila jumlah penerimaan 1, P sama dengan 1 tambah I pangkat min N. Jadi nanti coba dilihat. Jadi untuk ini, untuk PV-nya ini kita menggunakan yang tadi, ini sudah Ibu kosongkan. Ini kalau kita coba seandainya I-nya sama dengan 24% berarti 0,24 ya.
0,24, I-nya 0,24 berarti sama dengan 1 ditambah si I-nya 0,24, kemudian pangkat min 0 ya. Nah, kita tarik ke bawah ini ya. Coba pasti sama ini dengan kalau adik-adik pakai tabelnya. Di sini NPV-nya 36,2580. Ini masih jauh dari 0. Sekarang dengan tabel yang sama, mari kita coba lagi menggunakan I-nya kita ganti dengan, coba kalau kita naikkan 2 kali lipat 50, atau kita coba dengan 45%, 0,45. Kalau 0,45 ini tinggal diganti saja di sini 45. Kalau adik-adik bisa langsung lihat di tabelnya gitu ya. Tarik ke bawah, sudah NPV-nya 1,14, berarti sudah mendekati 0, tapi masih belum bisa kita pakai. Berarti kita coba lagi adik-adik dengan menggunakan 45, ini 1,4 ya. Kalau seandainya 47, kita coba ya, 47, 0,47, kemudian kita tarik ke bawah, dapatlah min 0,77. Nah, ini min 0,77 ini kan udah kecil nih daripada 0. Berarti ini sudah bisa digunakan 47. Kalau kita mau coba 46 biar pas, mana tahu pas, kita coba dulu ya. Mana tahu pas juga bisa. Kalau tidak ada berarti di 47 itu bisa kita habiskan sampai di situ. 46. Kemudian di sini 46. Ibu tarik ke bawah 0,3, kecil dari 0. Mungkin ini lebih cocok deh ya. Dia kecil dari 0, ini masih 0,3, berarti yang kita bisa pakai ini ya. Berarti ini 47%. Jadi oleh karena nilai NPV interestnya 47% itu sama dengan min 0,078, telah lebih kecil daripada 0, maka kita bisa menghentikan proses perhitungan NPV-nya. Apabila hasil perhitungan NPV pada berbagai interest rate dikumpulkan, akan tampak hasil sebagai berikut yang seperti adik-adik lihat di depan adik-adik. Jadi NPV 0,24 itu 36,25, NPV 0,45 1,41, kemudian NPV 0,47 min 0,77. Nah, karena nilai NPV-nya itu si I 0,47 itu telah negatif, selang atau interval nilai interest rate 45% sampai 47 dan 47% telah mencakup nilai IRR proyek industri yang membuat NPV-nya itu sama dengan 0. Nah, dengan demikian perkiraan terhadap IRR proyek pembelian mesin baru yang dilakukan melalui penetapan satu nilai di antara selang interest rate antara 45% sampai 47%. Dengan menggunakan interpolasi, maka nilai IRR dapat diperkirakan sebagai 0,46 atau 46,3%. Sehingga dapat diperkirakan bahwa nilai IRR dari proyek pembelian mesin baru adalah 46,3% karena pada interest rate 46,3% NPV-nya sama dengan 0. Nah, dari sini tampak bahwa penentuan nilai IRR dari proyek industri dilakukan secara bertahap dan merupakan nilai perkiraan. Artinya bukan merupakan nilai yang unik, dan secara matematik perkiraan IRR ini berdasarkan interpolasi linear mengandung kelemahan karena fungsi yang sesungguhnya antara NPV dan juga interest rate itu justru mengikuti bentuk fungsi non-linear.
Hal ini dapat ditunjukkan melalui hasil NPV yang diperoleh melalui hasil perhitungan pada berbagai interest rate tersebut. Jadi adik-adik bisa melihat perbandingannya dari interest rate tersebut, dari yang mulai 0,18 tadi itu 52,34 sampai akhirnya pada interest rate 0,48 itu sama dengan min 1,83, tapi yang kita hitung hanya sampai 0,47 yaitu min 0,77 gitu ya. Dan dengan demikian berdasarkan kriteria IRR diketahui bahwa pembelian mesin baru akan memberikan IRR sebesar 46,3%, dan karena nilainya lebih besar daripada MARR yang diharapkan, yaitu sesuai tingkat suku bunga pinjaman yaitu 18% tadi yang soal tadi adik-adik, maka disimpulkan bahwa pembelian mesin baru pada PTX ini adalah layak berdasarkan pertimbangan ekonomi. Jadi kalau kita simpulkan berdasarkan analisis kelayakan ekonomi terhadap rencana investasi pembelian mesin baru dari PTX, diperoleh nilainya bahwa NPV tadi kita dapat 52340, BCR kita dapat 1,58, dan IRR kita dapat 46,3%. Dan semua kriteria tersebut menunjukkan bahwa pembelian mesin baru adalah layak berdasarkan pertimbangan ekonomi. Sehingga kalau adik-adik menjadi manajer PTX, seyogyanya atau seharusnya bisa melaksanakan keputusan pembelian mesin baru tersebut. Sekian saja untuk pertemuan kita sore hari ini. Terima kasih atas perhatian adik-adik, dan untuk tugas akan Ibu buat di assignment, dan Ibu juga ingin mengingatkan bahwa kita minggu depan akan kuis. Oleh karena itu Ibu harap adik-adik bisa belajar. Nah, Ibu tidak akan mengulang kalimat kuis ini, maksudnya tidak akan Ibu infokan. Jadi bagi adik-adik yang sudah mendengarkan, ya silakan bersiap-siap gitu ya. Atas perhatian adik-adik saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.